Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman Lab Schoolian SMP Lab School Cibubur yang Bapak sayangi dan Banggakan Lab School. Apa kabar Pak Daus? Alhamdulillah baik Pak Febri, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah juga baik. Kita diberikan kesehatan, luar biasa pastinya, nikmat sehat, nikmat iman juga, dan nikmat berkegiatan, ya kan? Kita melakukan kegiatan walaupun berada dalam kondisi yang tidak pasti, yaitu pandemi COVID-19. Wah, luar biasa ya. Tapi kita harus tetap terus bersyukur itu. Walaupun adanya COVID-19, bersyukur itu penting. Penting. Sebenarnya nggak ada COVID-19 juga sebenarnya bersyukur itu juga harus dan apalagi kalau sekarang udah ada COVID-19. Udah ada. Apalagi sekarang ditambah ada COVID-19. Gitu ya. Jadi rasa bersyukur kita harus bertambah. Tapi kalau Bapak tadi bilang udah ada, berarti kemarin lagi dibuat ya. Wah, tersirat itu. Berarti memang sudah dibuat dan akan ada. Anda ini memang mutakhir gitu ya. Cara berpikirnya harus begitu. Oh gitu ya. Di era seperti sekarang itu kan ada yang beranggapan ini adalah apa disebutnya itu? Senjata. Ya. Waduh. Senjata untuk akhirnya suatu negara menguasai negara lain. Wah, tuh emang keren banget kadang-kadang negara, ya. Kurang ajar kalau dipikir-pikir ya. Iya. Tapi ada yang begitu. Ada, Pak Febri memang. Tapi ada memang. Iya. Itu konspirasi. Waduh. Itu terlalu berat. Iya. Oke, yang pasti kita ringan-ringan aja lah. Kita sapa dulu buat seluruh sivitas SMP Lab School Cibubur. Yang pertama mungkin kita sapa Bapak Ibu guru. Ya. Semuanya semoga sehat walafiat. Gitu. Keluarganya pun begitu dan selalu diberikan rezeki yang barokah. Ya. Dan yang penting deh Pak Febri, guru-guru itu semoga kreativitas mengajarnya tidak menurun, justru bertambah terus. Karena situasi seperti ini. Oh pasti. Mengajar itu kita harus benar-benar kreatif. Yang tadinya 40 menit 1 jam pelajaran sekarang jadi 25 menit, bayangkan. Oh, tapi jadi bagaimana 25 menit ini dioptimalkan? Iya, betul sekali. Dan udah gitu nggak tatap muka lagi. Nah, itu. Artinya nggak ketemu secara langsung. Iya. Jadi kalau misalnya kelihatan ada siswa lagi ngajar tiba-tiba ada yang ketiduran, nggak bisa kita tegur siswa itu untuk perhatiin ya. Itu jadinya mudah-mudahan terus guru-guru SMP Lab School Cibubur khususnya dan guru-guru seluruh Indonesia betul-betul meningkatkan kreativitasnya dan menjaga jiwanya supaya terus bisa mengabdi kepada negara. Ini bahasa gue tinggi banget ya. Mengabdi kepada pendidikan juga pastinya. Wah, luar biasa Bapak Ibu guru, semoga selalu diberikan kesehatan pastinya ya. Kemudian kita sapa juga siswa dan siswi SMP Lab School Cibubur kelas 9, kelas 8 dan kelas 7. Di mana kelas 9 mempersiapkan kelulusannya nih. Mau sekolah di mana, lanjut sekolah di mana? Iya. Karena pastinya namanya lanjut sekolah itu butuh banyak persiapan. Iya, jelas. Contohnya penerimaan siswa baru yang kemarin. Ada apa tuh Pak Febri? Waduh. Itu butuh yang namanya persiapan yang sebenarnya sangat matang. Contohnya nilai yang paling utama. Nilai. 2, minat dari siswa. Iyalah. Kayak misalnya kalau ditanya mau sekolah di mana, harus tahu. Karena dia yang akan sekolah. Oh iya. Walaupun banyak informasi tuh didapat baik dari keluarganya, dari teman-teman, dari sekolah atau dari dia cari tahu sendiri di media. Gitu ya. Itu jadi satu hal yang harus dimiliki oleh siswa kelas 9, pengetahuan itu dan pemahaman itu. Jadi untuk kelas 9 mulai siap-siap. Paling enggak punya lah ya daftar sekolah lanjutan mana. Nah, itu. Karena mau negeri mau swasta itu bagaimana kamu memilih dan betul-betul bertanggung jawab atas pilihan. Betul. Nanti kalau sudah memilih masuk sekolah A misalnya, ternyata sekolah tersebut yang notabene bagus, ya, tapi dari siswanya tidak
semangat. Ya, sehingga ya belajarnya jadi kurang biasa aja. Iya, jadi gitu betul-betul ya kelas 9 khususnya udah sekarang dipersiapkan. Tapi kelas 7 kelas 8 juga bisa sih mempersiapkan, Pak. Oh, bisa memang karena biasanya kalau masuk sekolah lanjutan ya dilihat dari kelas nilai semester kan? 1. Iya. Yaitu kelas 7 ya sekarang nih sampai dengan semester 5. Nah, sekarang kelas 9 sedang menjalani semester 5, kelas 8 sedang menjalani semester 3, kelas 1 menjalani semester 1. Nah, nilai itu nanti akan diakumulasikan tuh. Iya, buat salah satu syarat untuk bisa lanjut ke jenjang berikutnya. Gitu. Oke, salam juga buat kelas 8. Kelas 8 ya. Yang kemarin sudah seleksi OSIS nih. Oh iya, ini menarik nih. Menarik ya. Dan sudah diumumkan belum ya? Kayaknya sebentar lagi akan diumumkan. Diumumkan ya? Iya. Mudah-mudahan prosesnya menyenangkan buat semuanya, buat jadi pembelajaran baik yang diterima maupun tidak diterima. Ya tentunya, dan terima kasih juga kami ucapkan untuk OSIS MPK terdahulu, Darga, Dharma Satya Garda Virendra. Luar biasa. Dharma Satya Garda Virendra. Dharma Satya Garda Virendra. Darga gimana? Ya saya juga nggak tahu. Ya tapi gitu kan. Iya, nah gitu. Mohon maaf ya OSIS MPK Darga. Emang Darga keren. Luar biasa loh. Di kepemimpinannya mereka, di kepengurusannya yang sudah banyak melakukan kegiatan, dan di sisa semester 2 kemarin sampai sekarang mengalami pandemi ini, harus belajar di rumah. Itu luar biasa. Mereka keren loh, bisa menyesuaikan dengan kondisi seperti sekarang. Terakhir kan ada program Laskar itu. Yang eklat ya? Iya betul ya. Yang keren. Dia live Instagram ya. Instagram. Itu bisa menyesuaikan dan adaptasi dan berinovasi itu penting. Itu inovasi itu. SMP. Dimana kegiatan itu harus tetap berjalan tapi dengan cara yang berbeda. Iya. Yaitu live Instagram. Dan kebanyakan siswa SMP Lab School juga menggunakan sosial media Instagram sehingga itu tepat menurut saya. Pasti punya ya. Iya, pasti punya. Tepat punya Instagramnya. Gitu. Karena kelas 8 ini menurut saya menarik Pak Febri. Kenapa? Karena kelas 8 itu tengah-tengah kalau dari tingkatan. Dia memiliki adik kelas, memiliki juga kakak kelas. Oh gitu. Kalau saya sampaikan di kelas 8 biasanya saya bilang begini. Jadi kalian itu sebagai kelas 8 punya adik kelas, kalian harus berperilaku baik karena dicontoh oleh adik kelas. Oh, bisa jadi contoh. Iya. Sementara untuk kelas 9-nya, kalian bisa melihat atau meniru segala sesuatu yang dilakukan oleh kakak kelas di kelas 9 ini. Segala sesuatu hal yang positif itu bisa dicontoh oleh kelas 8. Jadi keren buat saya belajar dan dipelajari. Iya. Waduh. Kalau ibarat proporsional, kelas 8 itu proporsional. Bawah ada, atas ada gitu. Oh gitu ya. Bisa jadi panutan, bisa jadi inspiratif, bisa juga akhirnya belajar. Bagaimana kelas 9 cara belajarnya mungkin gitu ya. Cara bagaimana berkomunikasinya antar teman sebayanya. Betul, Pak Febri, gitu ya. betul. Oke. Kelas 8 pokoknya selamat juga sudah berada pada kelas 8. Kemarin kita sudah kelas 7 di Lab School Cibubur. Mudah-mudahan di kelas 8 ini kembali berprestasi. Amin. Atau yang belum puas pada tahun lalu di kelas 7-nya coba dioptimalkan. Prestasinya, kemampuan dan keterampilannya pada hal apapun pada ranah positif. Betul Pak Febri. Walaupun kondisi seperti sekarang, rasa-rasanya juga banyak kok lembaga-lembaga yang menyelenggarakan event-event yang bisa meningkatkan daya siswa. Misalkan kayak kemarin ada. Jadi maksudnya tetap bisa berprestasi walaupun kondisi sementara ini harus pembelajaran jarak jauh atau betul. Ya harus di rumah aja kan. Gitu. Artinya banyak penyesuaian, bisa jadi nanti ada turnamen game online tuh. Ini penting. Dimana yang kemarin sudah masuk ke dalam apa tuh? Olimpiade atau apa itu kemarin ya? Kalau ini apa? Iya Olimpiade mungkin, saya kurang tahu. Olimpiade. Yang di mana itu?
PON itu apa? SEA Games. Oh, SEA Games ya? Iya. Oh, SEA Games udah ada e-sport ya? Iya, ada e-sportnya. Aduh, bener kan? Iya, ada atletnya itu. Ya mudah-mudahan yang memang jago main game, bisa tersalurkan, asalkan tetap atur waktu, mana saat gamenya, saat berkomunikasi dengan keluarga, dengan teman-teman, bersosial, kemudian juga saat belajarnya. Ketika memang kita bisa atur itu semua, ya silakan, ya kan, berjalan sebagaimana mestinya. Betul sekali Pak. Oke, itu kelas 8. Bagaimana dengan kelas 7? Mudah-mudahan sehat ya dan nyaman di sekolah baru, sekolah yang mungkin belum ketemu teman-temannya secara fisik ya. Betul. Sudah ditempatkan dalam kelas tapi belum ketemu secara fisik. Itu ada perasaan yang apa ya? Mungkin gini, kalau saya bayangkan kelas 7. Misalnya Pak Daus di kelas 7 nih. Kelas 7 sekarang ya, yang belum pernah ketemu fisik. Belum membayangkan. Hanya maya tapi secara fisik belum pernah ketemu. Kayaknya walaupun mungkin ada yang kenal dari sekolah yang sama. Mungkin ya, tapi ya. Bisa saja ada tapi nggak banyak gitu misalnya. Nggak banyak ya. Pasti begini, aduh ntar kalau ketemu siapa aja ya yang pertama kali, itu menarik gitu. Oh iya. Jadi bakal bikin list nama. Kalau saya kelas 7 nih, bayangin. Pas nanti kalau misalkan sudah nggak PJJ lagi atau alias masuk ke sekolah, saya akan list. Yang pertama kali saya temui setelah PJJ itu siapa? Dan itu adalah misalnya, ini kok si Nadila, Nadila. Suaranya kayaknya enak nih. Suaranya bagus nih gitu. Kok di kelas dia aktif banget gitu. Kok di nilai matematikanya, di pelajaran matematikanya oke nih gitu. Oh, bisa nih. Iya. Iya. Atau misalnya, ternyata pada pelajaran tertentu dia bilang kalau dia bisa main basket dan gue juga suka basket. Wah, itu. Itu menarik. Apalagi kalau tadi yang saya bilang, kalau misalkan bikin list. Pertama kali ketemu sama si A misalkan. Dan itu 3 tahun kemudian setelah kelulusan itu dibuka lagi listnya. Waktu historical. Waktu itu saya ketemu sama si ini pertama kali setelah PJJ itu. Bagi saya sih kalau saya kelas 7 itu seru juga kayaknya. Seru ya. Jadi emang satu semester ini luar biasa. Baik untuk guru, orang tua maupun siswa. Luar biasa. Kelas 7 ketemu di kelas tapi secara virtual, physically-nya mungkin belum. Tapi kalau misalnya tiba-tiba masuk, yang tadinya mungkin di kelas virtualnya akrab, pas ketemu agak canggung gitu ya. Mungkin agak canggung, tapi it's okay lah. Tapi kita tetap harus optimis Pak Daus terhadap supaya PJJ ini lekas. Oh iya, itu lekas harus berakhir. Walaupun tercatat di 29 Juli ini hari Rabu untuk korban ya, artinya bukan apa sih? Artinya pasien yang kena COVID-19 sudah menembus angka 100.000 dan terbesar di Asia Tenggara. Artinya kita harus jauh lebih mawas diri, waspada. Kalau memang tidak penting melakukan hal di luar rumah, kayak misalnya jalan-jalan, itu tuh mungkin bisa digantikan atau kapan lah gitu ya. Atau misalnya ke mall gitu misalnya. Tahan dulu. Misalnya mau beli sesuatu apa harus ke mall, ya mungkin bisa dialihkan online aja, belanja online. Itu karena platformnya juga udah bagus dan lebih mudah sekarang. Itu perlu banget gitu. Dan jaga kebersihan, lindungi diri, masker jangan lupa, face shield. Kalau kemana-mana gitu ya, kalau memang harus akhirnya pergi gitu keluar kota anterin orang tua atau ada perlu dengan keluarga besar, jangan lupa protokol kesehatan itu diterapkan. Sekarang masker itu jadi suatu hal yang penting loh pada Austro. Iya, saya ngebayangin beberapa tahun yang lalu saya pakai masker tuh malas gitu. Sekarang walaupun wajah saya tidak perlu ditutupi gitu. Tapi sebenarnya perlu ditutupi juga. Bikin orang-orang agak ngeri juga, ngeri sedap ya. Betul. Males gitu pakai masker cuma buat naik kendaraan aja, motor gitu ya. Sekarang ya harus wajib. Ini saya aja
sama Pak Daus pakai masker ini. Iya, pakai kita. Berjarak tapi tetap bicaranya gitu. Wah, luar biasa. Pokoknya selamat kita ucapkan 2 meteran. Oh, 2 meter ya. Kita ucapkan selamat lah ya untuk teman-teman kelas 7. Sudah kegiatan MPLS juga kemarin. Yang pengenalannya pun akhirnya kita buat secara virtual. Ya, mudah-mudahan menarik lah ya gitu. Saya rasa menarik sih Pak Febri. Karena kemarin kan saja panitia dan saya lihat di MPLS virtual itu anak-anak aktif ya? Aktif. Pasti. Iya. Dan ini jadi poin plus nih buat kelas 7. Walaupun secara virtual mereka tetap semangat. Jadi tolak ukur. Wah, nanti di PJJ seperti sekarang pun pasti mereka semangat. Karena MPLS saja mereka tetap semangat. Ya gitu. Harus. Karena memang itu salah satu karakter dari generasi Z nih. Kelas 9, kelas 8 dan kelas 7. Dimana secara digital mereka jauh lebih hebat. Iya. Karena memang ketika mereka lahir, teknologi sudah mutakhir. Itu. Coba kalau Pak Febri lahir zaman saya dulu, ketika sekolah aja menginjak SMP itu handphone monoponik gitu. Baru, saya aja nggak tahu itu. Bener, handphone monoponik yang Motorola, model-model begitu. Oh, iya. Dan seandainya pun bawa ke sekolah, itu bukannya jadi suatu kebanggaan, tapi jadi hinaan. Karena teman-teman yang lain secara mayoritas nggak punya, karena harganya mungkin mahal saat itu, dan saya pun nggak punya, sehingga ada teman yang punya dicengin. Karena baru sedikit dibilang punya, karena dibilang borju, ngapain sih lo bawa-bawa kayak gitu, pamer dan semacamnya. Malah besoknya akhirnya nggak dibawa. Padahal niatnya dia mau sombong. Ya mau nggak tahu lah tujuannya apa gitu. Biasanya dibawa malah dicengin gitu, dikatain. Tapi kalau sekarang nggak punya handphone misalnya ya, pada sekolah-sekolah tertentu pasti ya. Iya malah dicengin. Lu gak punya handphone. Malah yang uniknya, handphone lu Android nih Pak Firdaus. Ya. Udah gitu Xiaomi lagi. Bukan dong. Apa dong? Polytron. Bukan Polytron. Yang suaranya kenceng banget ya. Nexian. Iya. Iya malah jadi begitu di beberapa sekolah tertentu atau lingkup tertentu. Malah kalau misalnya handphonenya Android, wah gengsinya kurang gitu. Atau sengaja beli iPhone tapi iPhone yang Cina itu. Ada iPhone yang Cina itu. Produk Cina. Produk Cina ada tuh. iPhone gitu tapi murah. Yang suka dijual-jual di ini nih, rame nih. Iya banyak. Yang sekarang lagi trending di Twitter itu. Apa tuh? Ada lagi trending. Apa itu? Apa perlu saya sebutin? Iya apa? Oh yang itu PS Store. Oh iya. Lagi trending kemarin di Twitter itu. Ilegal barang ya? Katanya sih itu. Katanya ya di beritanya ilegal ya. Emang punya handphone, emang pengusaha handphone tuh pasti sebenarnya sukses itu. Karena semua orang butuh handphone sekarang. Kayaknya ini semua sektor butuh handphone. Kayaknya ini perlu ditanyakan ke guru IPS, Pak. Nah, ini apa nih? Pak Wido atau Bu Astuti. Apakah sekarang kebutuhan primer itu salah satunya adalah handphone? Aduh, ini nih. Menarik nih. Nih buat kelas 7, 8, kelas 9 tanyakan nanti ke Pak Wido, Bu Astuti sama Bu Uis. Atau mungkin mereka bisa jawab itu. Iya. Jangan-jangan kebutuhan primer saat ini selain makan. Wah iya. Iya. Minum, kuota. Waduh. Iya, itu menarik. Saya suka berpikir aja begitu. Wah, iya. Tapi kalau punya smartphone atau iPhone nggak ada kuotanya, lah apa bedanya itu? Hanya bisa bikin TikTok nggak bisa, hanya rekam aja gitu. Minimal mampirlah ke ini warteg-warteg yang ada wifi-nya. Gitu. Oh gitu ya. Iya. Cari wifi gratis gitu ya. Wifi gratis. Datang ke warteg itu cuma beli kentang doang padahal cuma numpang wifi berjam-jam gitu. Oh gitu. Itu saya sih kayaknya.
Itu khas lah, kekhasan pada model-model tertentu lah. Seperti Padaus lah ya. Ya mungkin gitulah. Saya harus jujur. Iya, kalau saya sih enggak begitu, pakai kuota paket lah ya. Pakai paket, cuman kalau dalam 1 bulan itu sudah lebih dari ketentuan, ya harus ada yang akhirnya kita nggak jajan. Oh, ada konsekuensi ya? Iya. Yang tadinya misalnya harusnya ganti oli motor gitu misalnya, itu namanya kendaraan. Gitu. Jadi 2 bulan sekali atau jadi 3 bulan sekali, atau sampai bener-bener suaranya berisik mesinnya baru ganti oli. Nah ini kan menarik akhirnya kan. Ini kan jadinya kendaraan itu menjadi kebutuhan yang sekunder. Dan yang primer adalah HP begitu. Iya, karena ya segala informasi sekarang kalau misalnya kuota nggak ada, informasi nggak tahu ya dibilang, lo kemana aja? Nah itu bener. Oh nggak lihat di grup. Nah itu, grup yang mana? Nah itu menarik juga nih. Berarti gue gak masuk grup. Gue gak masuk grup. Hah? Oh iya lupa. Lu bukan bagian dari kita ya? Oh iya. Aduh, gue salah nanya orang lah. Kadang-kadang itu satu masalah baru juga. Ya. Nah itu juga perlu dipertanyakan ke Pak Wido itu. Apakah itu adalah efek dari kebutuhan primer terbaru ini? Karena salah nanya nih. Bukan anggota grup. Emang lu gak baca grup? Grup yang mana? Oh, lu gak masuk grup ya? itu banyak gitu. Banyak terjadi. Ya mungkin saya juga mengalami itu juga pada sama gitu, dimana kalau misalnya di grup itu berisi 5 orang, tapi ternyata ada 1 nih. Nah dari 4 orang itu bikin grup lagi. Nah yang 4 orang itu juga ada 1, bikin grup lagi. Padahal lingkupnya circle-nya cuma 5 orang, tapi grupnya ada 4 itu. Jadi saling ngomongin. Itu salah satu pengaruh dari PJJ itu. Menarik itu untuk dipertanyakan ke guru IPS. Dampak dari adanya handphone itu salah satunya itu mungkin. Oh, salah satu lah ya dalam komunikasi ya. Tapi memang komunikasi yang dibangun memang harus efektif, walaupun secara dipermudah dengan media ini. Iya. Dengan cara apa aja lah ya, mau video, komunikasi dengan video call, dengan rekam suara, gitu. Artinya itu mempermudah kita walaupun jarak membatasi, ruang juga membatasi, kita tidak bisa bertemu, tapi ya banyak kan platformnya. Banyak. Contohnya kalau dalam pembelajaran kemarin nih kita review ya, boleh. Di 3 minggu pembelajaran CPLab Cibubur sudah banyak hal yang terjadi, walaupun untuk kelas 7 diawali dengan pengenalan lingkungan sekolah selama 3 hari dan MOK 1 hari. Kepramukaan 1 hari gitu. Sementara kelas 8 dan kelas 9 sudah mulai langsung di 3 minggu yang lalu tuh udah langsung perkenalan, mungkin say hi dengan pengajar-pengajar barunya, dengan walas-walas barunya gitu ya. Dimana dari beberapa guru tersebut pun pasti bicara mengenai media apa yang digunakan pada pembelajarannya. Gitu kan ya, gitu. Kalau Pak Daus di 3 minggu ini Pak Daus ngajar apa? Saya ngajar PPKN untuk kelas 8. Kelas 8 aja ya. Gitu. Nah, bicara sama teman-teman kelas 8 ini, media yang Pak Daus gunakan apa aja nih? Menarik nih Pak Febri. Selama 3 minggu itu, minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga, saya menggunakan media pembelajaran yang berbeda-beda. Oh gitu. Maksudnya begini, minggu pertama misalnya menggunakan media yang ini, minggu kedua menggunakan media yang sama tapi ditambahkan misalkan. Atau jadi diganti, kayak gitu. Penambahan media. Komplementer lah ya. Iya. Biar komplit lah ya. Betul. Jadi saling melengkapi antara media yang satu dengan media yang lain. Nih minggu pertama itu saya ngajar kelas 8 menggunakan untuk tatap mukanya menggunakan Zoom meeting. Lalu untuk bahan presentasinya itu saya menggunakan
Mentimeter. Oke. Dan Mentimeter itu selain sebagai media presentasi, bisa interaksi ya? Bisa interaksi. Dia menyediakan semacam kuis soal-soal gitu. Nah, itu minggu pertama. Di minggu kedua, saya tambahkan bukan hanya sekedar Mentimeter, Zoom, tapi saya tambahkan yaitu Quizizz. Nah, karena Mentimeter terbatas, nah di Quizizz itu terbatas karena berbayar. Dan Anda tidak bisa. belum mau bayar. Iya. Bukan tidak bisa, Anda belum mau bayar. Belum mau bayar ya. Anda mau yang gratisan aja. Ya. Oh gitu. Gratisan dulu. Gitu. Ya. Kalau nanti misalkan ternyata efektif menggunakan itu ya bisa saja. Saya berbayar. Ya. Nah minggu kedua itu saya tambahkan menggunakan Quizizz karena di Quizizz banyak fiturnya, lalu tayangannya lebih menarik dan ada musiknya. Berwarna dan gitu. ada include musik ya. Iya. Walaupun di Mentimeter juga ada musik, tapi di Mentimeter itu ya terbatasnya karena beberapa slide doang terbatas gitu. Tapi kalau misalkan ya terbatas karena harus bayar. Iya, gitu. Karena harus bayar gitu. Karena saya free kan pakainya. Nah, kalau Quizizz ya itulah. Itu minggu kedua. Minggu ketiganya, nah, minggu ini saya menggunakan Zoom meeting, terus bahan presentasinya adalah PowerPoint. Lalu untuk evaluasinya itu menggunakan Bamboozle dan untuk manajemen kelasnya menggunakan Kelas Dojo. Waduh, itu benar-benar kayak operator ini ya, pabrik ya. Waduh. Ya, banyak tuntutannya seperti open new tab-nya ya. Open new tab-nya banyak banget ya. Betul, saya share screen, stop share screen lagi gitu. Dan laptop harus mendukung itu. Itu harus mendukung. Kalau laptopnya Acer bisa nggak tuh? Bisa. Kalau bisa ya. Kalau speknya tinggi ya. Kayak punya Pak Adi. Pak Adi siapa? Pak Adi Bangga. Oh, Pak Adi Bangga. Oh, keren dia perangkatnya. Dia punya Acer tapi dia tipis dan bagus tuh. Oh, jadi bagusnya perangkat dilihat dari ketipisan. Iya dong. Oh, gitu ya. Menurut saya. Oh, menurut Bapak ya. Oh, gitu. Oh, jadi berapa platform yang digunakan untuk itu ya? Berarti dari minggu 1 Zoom, Mentimeter, Quizizz, lalu Bamboozle, Kelas Dojo. 5. Kita dan 5 lah ya. Dan nanti minggu depan saya akan menggunakan platform yang baru lagi. Waduh. Nah, nanti ini ganti-ganti kayak gini uji coba atau memang apa nih? Uji coba sekalian mencoba apa yang paling efektif untuk pembelajaran. Karena kan tidak ada batasan kan, sekolah tidak dipersilahkan, yang penting jangan WhatsApp dan email kan. Jadi masih pakai email. Kayak lamar pekerjaan ya. Nah itu. Makanya lamaran pekerjaan Pak, tolong dibaca CV saya gitu. Masih pakai email ya. Tapi yang parah lagi kalau ada lagi yang tugas pakai fax. Iya. Ya mungkin pada ini tertentu ada lah. Mungkin ya. Pada daerah tertentu ada masih. Ya. Karena emang ya media pun terbatas juga. Iya betul Pak. Ya. Oke. Ini saya nggak ditanya nih pakai apa nih. Nah saya mau nanya. Oh gitu ya. Itu kan tadi saya menggunakan hal itu dan saya juga belum menguasai. Pasti nemuin kendala kan? Ada aja. Nah kendalanya setelah Anda nanya ke saya. Emang Pak Febri pakai apa? Oh enggak gitu. Harus gitu ya. Sebenarnya sama sih platformnya. Yang penting tidak mempersulit guru, juga tidak mempersulit siswa gitu. Siswanya mudah mengaksesnya. Tidak sulit lah ya, dan kita juga sebagai guru di keterbatasan saya secara khusus nih, ya saya juga bisa mengoperasikannya gitu ya. Jadi ya anak-anak juga paham gitu. Saya pakai Google Classroom untuk menyeolahkan itu sebuah kelas, ya. Saya buat absen di sana, jadi siswa yang mengikuti pelajaran saya BK itu, jadi harus absen dulu baru ikuti pembelajaran. Saya menggunakan Canva untuk slide presentasinya pasti. Canva.com. Canva. Kemudian saya pakai Mentimeter juga, saya pakai Kahoot untuk perselingan pertanyaan. Untuk fun-nya pakai Kahoot, pakai Quizizz juga. Itu saya juga sudah menyiapkan beberapa materi dengan Prezi juga ya, kayak presentasi gitulah. Karena memang akhirnya banyak ini ya aplikasi-aplikasi yang menarik
yang bisa kita coba gitu ya. Saya pakai Teams juga. Alhamdulillah dari sekolah diberikan Teams. Jadi dari office ya. Nah, jadi kita bisa belajar melalui Teams, bisa teleconference juga, seperti Zoom. Seperti Zoom ya. Seperti Zoom juga gitu kita pakai, walaupun tetap pada platform-platform tersebut ada kelebihan dan ada kekurangannya gitu. Nah, kalau kendalanya sih memang ini jadi vital banget nih pada Apa tuh? Yang pertama pastinya butuh listrik kan. Wah, itu penting. Nah iya bener, ini kendala utamanya memang ada listrik. Harus punya perangkatnya mendukung. Kemudian koneksi pun harus stabil. Jaringan. Kan masalah yang muncul akhirnya ketika PJJ ini, pembelajaran jarak jauh ini, kadang koneksi tiba-tiba terputus, nggak stabil, ya kan? Di rumah saya ternyata koneksinya begini Pak, Bu, gitu. Ternyata juga kami di sekolah ataupun mengajar dari rumah, guru tersebut ternyata juga tiba-tiba koneksinya ngedown, ya kan? Tiba-tiba atau mati lampu, nah itu udah ada udah nggak bisa tuh. Jangankan jaringan itu, perangkatnya saja bisa jadi mungkin kalau misalkan nggak dicolokin ke listrik mati gitu kan. Iya, walaupun sebenarnya kalau handphone perangkatnya terisi penuh, ketika mati lampu itu nggak jadi masalah. Iya. Pembelajaran tetap berjalan melalui handphone tapi tetap kan jaringan, kalau si anak ini menggunakan wifi kan harus colok listrik. Oh iya, enggak yang pakai paket. Pakai handphone. Pokoknya ini jadi catatan juga nih, pembelajaran jarak jauh ternyata banyak yang harus disiapkan. Kalau pembelajaran KBM biasa di sekolah ya mungkin nyiapin tautan, penghapus. Tapi ya emang di rumah juga kalau nulis, kalau gambar, ada tugas gambar di rumah juga memang harus itu sih. Cuman kan kalau di KBM di sekolah ya mungkin menyiapkan rautan, pensil, harus pakai rapi, baju dimasukin dan semacamnya gitu. Pakai dasi, walaupun ya memang sih secara virtual juga memang harus atributnya terlihat lengkap. Kan misalnya pakai seragam ternyata celananya bukan celana SMP, masih celana pendek, termasuk gurunya gitu ya. Mungkin juga apa-apa yang penting secara visualnya sesuai dengan aturan gitu, tidak tetap sopan gitu dan sesuai gitu. Ini jadi kendala yang luar biasa nih. Kalau Pak Daus dalam penggunaan kemarin ada nemu kendala nggak? Ya secara umum sama lah seperti yang Pak Febri tadi bilang, bahwa perangkat itu harus mendukung, itu jelas. Kadang saya juga mengalami kendala-kendala seperti itu. Misalkan perangkat saya ternyata tiba-tiba keyboardnya itu tidak berfungsi. Iya, karena mungkin banyak new tab yang kebuka itu. Sementara laptopnya tidak memadai. Iya. Napasnya gitu ya. Kalau ibarat manusia mungkin itu. Napasnya gitu ya. Kayak napasnya gitu mungkin prosesor kepalanya kita suruh cepet. Iya. Dianya ntar dulu. Kebanyakan ntar dulu lagi kebanyakan. Gitu ya. Nah itu paling kendala yang paling untuk guru itu ya biasanya untuk guru seperti itu. Lalu ya jaringan juga tadi penting. Nah kan kalau tadi saya bicara dari sisi anak-anak di mana ada jaringan, ketiduran, gitu ya. Masalah tuh kalau di rumah tuh kan, orang tuanya aktivitas, artinya bekerja, dua-duanya ayah ibu, sementara dia kadang habis sholat subuh, mandi mungkin udah siap-siap mau belajar, berangkatnya tiba-tiba ketiduran. Ya kan itu jadi kendala juga tuh. Betul. Jaringan, listrik di daerah rumahnya, perangkat yang dia punya juga harus benar-benar ya dicek ke siapannya. Siapannya dicek. Nah, kalau Pak Daus dari sisi guru? Dari sisi guru, saya sebagai guru gini. Kalau tadi kan perangkat jelas tuh, kadang-kadang seperti itu. Lalu yang kedua sama, jaringan juga berpengaruh. Misalkan kayak saya, kalau di Zoom itu kan ada fitur share screen. Ketika saya share screen itu,
Kalau jaringan kita kurang bagus, ketika menampilkan gambar, ke anaknya akan kurang jelas. Nah, atau delaynya lumayan lama ya. Bisa delay. Nah kemarin tuh saya dapat ini, tiba-tiba anak bilang, Pak, set screen-nya nggak jelas, kita nggak bisa melihatnya. Oh gitu ya. Baik. Wah, saya juga sempat kebingungan tuh. Akhirnya ya saya minta tolong sama tim IT di sini. Ternyata jaringan dan ada semacam pengaturan di Zoom itu yang harus diperbaiki. Nah itu juga penting. Dan kecakapan guru dalam menggunakan platform itu ya. Itu juga penting. Kadang ada beberapa guru mungkin ya, baik di SMP Lab School maupun di luar Lab School, yang ketika menggunakan platform tersebut karena keterbatasan mengetahui tentang hal itu, sehingga sudah panjang lebar berbicara jauh kemana, ternyata anak-anak tidak mendengarkan apa-apa. Nah, bisa jadi itu. Memang harus dicek itu dari awal-awal. Betul, Pak. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Sebelum membuka kegiatan pembelajaran ini, ya ditanyain, kedengeran nggak suara ibu? Nah, ya kan? Terus di layar bagaimana tampilan slide ibu atau bapak gitu kan? Karena suara kadang jauh lebih cepat tuh nyampainya. Iya, di siswa, di anak-anak ketimbang dari layar kita gitu. Kadang ngedelay. Ya kalau koneksi bagus, komputernya bagus, itu betul, ya betul. delay cuma 2 detik, 3 detik. Iya, betul banget. Kalau enggak ya kadang kalau laptopnya agak lama gitu ya, harus diinstal lagi misalnya, delaynya bisa sampai 4 hari. 4 hari? Pas lagi mau ngomong lagi, lah kok ibu masih ada di kelas ini? Lah bukannya ini masih pelajaran saya? Enggak ibu, ini udah Idul Adha. Udah Idul Adha. Kok ibu masih aja ngajar di sini? Nah, kamu ngapain ada di kelas ini? Wah iya. Ternyata guru dan siswa salah juga. Salah, itu salah. Dua-duanya salah. Harusnya Idul Adha dia malah masuk kelas gitu. Itu bakal lucu bener Pak. Kalau si guru itu ada kendala seperti itu, ternyata si siswa juga sama. Ada salah satu orang misalkan siswa seperti itu. Oh gitu ya? Tiba-tiba nyambung berdua doang di situ. Ya temen-temennya udah pada live gitu ya. Iya, tinggal berdua kan. Berdua ya. Padaus. Nah, Adam. Kamu masih ada? Oh, iya Pak. Gitu. Lah emang udah selesai Pak? Lah saya juga mau nanya sama kamu. Nyata yang lain udah pada gak ada. Aduh. Gitu. Jadi hal yang menarik tuh ya, kalau diceritain ke orang-orang. Itu tuh kendalanya dari guru tuh ya Padaus ya, seperti itu ya. Terus apa lagi Padaus, ada gak tambahannya tuh? Ya secara umum itu sih Pak Febri. Memang harus terampil lah ya. Nah makanya terampil saya bilang ini juga nih kayaknya laptop saya berat juga nih. Jadi harus beli laptop nih. Harus. Aduh. Saya sekarang. Nah nih. Pokoknya. Laptop second nih harus beli nih. Jangan. Saran saya sih. Kalau mau second ya memang speknya tinggi Pak. Oh, karena kebutuhan kita ke depan. Pasti hal-hal yang seperti ini. Makin. Ya kalau sekarang dibilang. Tadi saya bilang bahwa HP mungkin saja menjadi kebutuhan primer. Nah perangkat laptop juga saya pikir ke depan akan menjadi kebutuhan sekunder untuk pembelajaran. Hampir semua sektor gitu ya. Iya. Dan saya ini beli laptop bukan beli, punya orang sih, saya minjem. Nah ini juga minjem Anda ini. Ya, iya keceplosan lagi. Ya karena untuk memadai lah. Walaupun ada beberapa aplikasi yang tidak bisa diterapkan di sini karena tidak memadai. Padahal saya sebetulnya butuh banget gitu. Iya tuh. Ya itu seputar platform yang digunakan untuk pembelajaran dari guru. Sebenarnya bisa disiasati juga dengan kita membuat video pembelajaran mungkin terlebih dahulu. Kan kalau misalnya Zoom itu kan real time, artinya saat itu. Iya. Zoom atau Teams. Tapi kalau misalnya kita bikin video pembelajaran kayak contoh seolah kita jadi YouTuber, kita menjelaskan tentang teori pada bab 1 misalnya fotosintesis gitu, atau di pelajaran IPA, atau misalnya saya bicara tentang emosi pada remaja. Iya, betul Pak. Dan dibikin semenarik mungkin, ya lagi-lagi ketika bikin video pembelajaran, keterampilan untuk edit video itu supaya menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Itu jadi tantangan buat teman-teman guru tuh. Membuat video yang menarik juga butuh
aplikasi yang sepadan dengan apa yang kita inginkan. Ada beberapa aplikasi kita pengennya video itu sebagus seperti ini. Ya, tapi kan kalau aplikasinya tidak memadai juga nggak bisa. Perangkat. Artinya perangkat juga penting. Jadi kalau misalnya kemarin kita bicara soal jadi YouTuber tidak menjanjikan. Apa sih namanya? Artis-artis selebgram bikin video yang ada tulisan ini itu. Bukan yang agak-agak ini ya, seksi atau apa itu, bukan. Alihkan. Itu ngapain sih bikin video gitu? Tutorial memasak mungkin. Ternyata saat ini untuk para guru ya. Jadi sesuatu yang harus dipelajari itu. Buat jadi alternatif. Padahal kemarin bilangnya ngapain sih bikin video kayak gitu. Padahal sekarang kita juga butuh. Iya benar. Membuat video supaya anak itu cukup mempelajari dari video yang kita buat. Jadi karena pembelajaran jarak jauh ini mau online atau offline. Offline itu kayak misalnya kita kasih modul, kita kasih rangkaian materi ringkasan, kita kasih video-video yang ada di YouTube misalnya kita download, terus kita berikan kepada siswa untuk diamati gitu. Betul. Atau bisa pakai film, atau kita secara kreatif bikin sendiri tuh, ya kan? Videonya. Nah itu, bagaimanapun itu, ya harus kita upayakan supaya itu berhasil. Betul Pak, betul demi pembelajaran yang baik. Gitu. Ya enggak? Iya betul Pak Febri. Nah itu kendala dari gurunya gitu. Dan tadi juga dari siswa itu juga udah bicara soal kendala itu kan. Gitu. Nih beberapa hal yang akhirnya ada berita soal PJJ juga. Ada berita tentang PJJ. Gimana Pak Febri? Mulai jarak jauh. Kayak misalnya kemarin nih ternyata viral juga curhatan para orang tua nih mengenai anak-anak yang akhirnya harus kembali belajar di rumah. Iya. Jadi ada curhat orang tua pada puyeng. Orang tua pada puyeng. Dan itu viral di media sosial. Oh sampai viral di medsos ya? Gitu. Kayak gimana tuh Pak? Ya misalnya. Curhatan orang tuanya. Mungkin di situ anaknya cerita atau nanya, ini apa ya? Jawabannya atau caranya bagaimana nggak ngerti gitu. Sementara mamanya mungkin lagi masak. Terus pas lihat, ternyata apa logaritma ya, algoritma. Ini lo mending makan nih. Ini ngomong masak aja deh. Tapi gimana? Aku mau nanya ke siapa? Teman-teman juga nggak bisa. Iya kan? Akhirnya ibunya curhat sama gurunya. Ibu, ini gimana gitu. Di forum mungkin di grup wali kelasnya atau langsung nanya sama gurunya. Sementara gurunya mungkin lagi di jalan, belum bales, maknya bingung gimana jabatan sebagai ibu itu dipertaruhkan. Sebagai orang tua. Ketika anak nanya, ini jawabannya apa? Betul. Pangkat 3 apa gitu. Algoritma. Kita soalnya nggak kebayang. Itu nggak kebayang itu soalnya. Tapi itu sisi lucunya. Tapi dari sisi juga Pak. Di beberapa daerah itu saya juga sempat lihat di WhatsApp itu beredar video-video ada orang tua yang akhirnya sampai harus meminjam HP tetangganya, lalu minjem uang untuk beli kuota. Untuk pembelajaran itu pasti di daerah itu ya. Di daerah itu Pak. Itu luar biasa perjuangannya ya. Kita mungkin bersyukur karena media ada, perangkatnya ada. Betul sekali. Kita nemuin kendala-kendalanya kaitan dengan jaringan yang nggak stabil, itu kendala kita. Tapi ternyata di daerah lain nemuin suatu itu ya, masalah malah nggak punya perangkatnya sama sekali. Perangkatnya nggak punya. Yang dia niat sekolah perangkatnya yang punya tadi pensil, penggaris, rautan, buku, penghapus. Tapi kalau perangkat seperti handphone nggak punya, harus minjem ke tetangga tuh. Wah luar biasa itu ya. Luar biasa. Jadi sebuah tantangan juga. Iya. Dan ada juga berita nih, ternyata ada siswa juga yang harus jualan cilok atau bakso dulu untuk
beli kuota. Jadi dia jualan setelah belajar di pagi tuh, sore dia jualan dan maunya dia sendiri. Tuh ada tuh beritanya tuh. Oh, mulia banget itu anak tuh, Pak. Ya gimana, karena emang kebutuhan. Iya, maksudnya gini ya. Orang biasanya anak kecil ya, kebanyakan anak kecil kan biasanya dia jualan itu untuk keperluan main game, untuk main sama temennya, beli sesuatu, misalkan beli layangan. Tapi ini dia beli atau jualan cilok itu untuk keperluan dia belajar online. Betul. Di daerah mana nih? Bocah 12 tahun jualan cilok demi beli kuota internet. Tapi itu kuota dan dia maunya sendiri. Untuk belajar kan? Untuk belajar gitu di daerah. Bentar. Keren itu, mulia itu anak, Pak. Di Solo. Di Solo. Oh iya. Sukoharjo Solo. Namanya Darwin. 12 tahun. Dia jual cilok keliling untuk beli kuota karena harus belajar online. Secara online di rumah. Perangkatnya punya nih. Alhamdulillah ya. Tapi ternyata kuotanya harus didapat dengan cara itu karena mungkin orang tuanya untuk bekerjanya itu uangnya digunakan untuk kebutuhan yang primer banget di keluarganya, sehingga yang kaitannya dengan kuota ini harus cari tambahan. Iya. Dan anak ini harus jualan. Iya. Tapi luar biasa ya, mudah-mudahan selalu diberikan rezeki juga nih buat keluarganya. Kesehatan anak ini ya. Dapat perlindungan, semoga tetap bisa menjalani pembelajaran ini dengan. Dan ini jadi pelajaran untuk buat teman-teman yang lain ya. Teman-teman yang lain yang perangkatnya sudah ada, internetnya sudah terpenuhi segala macam. Berarti tinggal semangatnya nih buat teman-teman yang perangkatnya sudah memadai, jaringannya sudah memadai, lalu semuanya serba ada, berarti tinggal semangatnya. Tinggal motivasi untuk mau belajarnya. Betul Pak. Terus dikembangkan. Iya. Gitu ya. Wah, ada berita lagi nggak nih Pak Daus nih? Wah, saya sampai saat ini yang menarik itu ya. Menarik itu. Iya, memang curhatan orang tua banyak banget nih. Banyak, Pak. Termasuk di tetangga saya juga nih Pak Daus nih. Kenapa tuh tetangganya? Yaitu di rumahnya memang orang tuanya hanya punya handphone satu untuk anaknya, sementara anaknya ada 3 yang sekolah, SMA, SMP, sama satu lagi SD. Di mana satu itu buat belajar semuanya, karena memang ya kebutuhan ekonomi. Jadi baru punya handphone satu. Ya alhamdulillahnya kuotanya ada. Cuman memang harus berbagi akhirnya. Harus berbagi waktu menggunakan handphone. Kalau berbenturan itu berarti ada yang dikorbankan. Nah itu kalau misalnya rebutan, ya udah akhirnya caranya kalau saya tanya sama bapaknya sih, karena sering ngopi juga, ngobrol juga, ya gitu. Kadang yaudah AA duluan atau abang duluan gitu. Misalnya, dan tinggal nanti orang tuanya bilang sama gurunya. Tapi akhirnya menemukan suatu cara itu yang mahalnya itu tuh. Itu kecakapan juga itu. Itu menemukan satu cara atau inovasi. Ya kan, akhirnya harus berbagi dengan saudara. Ya kan, si anak nemuin cara, harus bersabar, keterampilan. Ternyata keluarganya, masuk bapak ibunya nemuin cara juga. Pembelajaran harus begini, berarti harus bilang juga ke gurunya. Ternyata ada kendalanya seperti itu. Itu kecakapan juga itu. Itu poin positifnya. Artinya kalau kita lihat dari sisi yang terus arah yang positif dari pandemi ini, nemuin cara. Keren Pak. Keren ya. Ada hikmah ternyata di balik pandemi COVID-19 ini. Gitu. Iya itu kendalanya. Tapi kan akhirnya menemukan cara itu. Iya. Cara baru, hal baru. Ya mudah-mudahan menyesuaikan ini tidak jadi beban, tapi jadi sebuah tantangan. Tantangan akhirnya membuat inovasi. Iya. Menemukan cara. Itu sebuah proses yang mahal. Mahal itu Pak. Mahal. Itu ya.
Tapi ya tetap setiap orang prosesnya beda gitu. Beda. Nah itu dari pengalaman saya tuh yang Lihat langsung tetangga. benar-benar terlihat. Iya. Daus ada? Ada ini Pak. Di rumah saya itu kan ada MI. Oh, Madrasah Ibtidaiyah, setara dengan SD. SD ya. Nah, saat PAT semester lalu itu, kan itu udah mulai PJJ kan? Karena keterbatasan perangkat tadi, sehingga penilaian tetap harus berjalan. Akhirnya apa yang dilakukan oleh sekolah dan anak-anak untuk PAT itu? Jadi karena tidak boleh ada kegiatan di sekolah, anak-anak itu datang ke sekolah hanya untuk meminta soal dan mengerjakannya itu di rumah. Jadi di sekolah udah bikin soal, artinya mungkin udah di straplesin, udah di print gitu ya, di copy. Jadi siswa datang ngambil soal doang. Terus dibawa pulang. Kerjakan di rumah. Setelah selesai dibawa lagi ke sekolah, diserahkan ke gurunya. Wah, itu integritasnya benar-benar itu. Betul. Harus bagus itu. Bahkan kalau misalkan ternyata misalkan satu kelas jumlah muridnya itu ada sekitar 15 orang misalnya. Ternyata yang datang baru 14 orang atau baru 13 orang. Nih yang 2 orang ini kemana? Si guru itu dengan relanya mengantarkan ke rumahnya. Ternyata ada pengorbanan banyak guru juga cara ya. Iya. Maksudnya akhirnya di tempat lain pun seperti itu. Iya betul. Jadi guru yang menghampiri jemput bola gitu ya. Itu Pak. Jadi benar-benar jadi sesuatu yang sangat membuat guru itu merelakan diri, ikhlas segala macam teruji di sini. Ya memang ya akhirnya memilih itu kan, cara itu supaya semua anak terlayani. Secara pendidikannya tetap bisa dilihat, diukur. Iya. Juga pencapaiannya. Dan tadi integritas juga penting itu Pak. Akhirnya kalau misalnya soal dibawa pulang ngerjain kakaknya gitu misalnya. Atau misalnya ayahnya yang ngerjain gitu. Terus ayahnya malah teriak-teriak gitu. Nggak soalnya. 15 ditambah 6, waduh. Dikali 12, waduh. Ternyata nanya ke ayahnya malah bisa jawab. Itu loh suatu kekhawatiran saya juga itu. Tapi kalau misalnya anak saya udah SMP, ya namanya matematika, itu jadi bener, Pak. Jadi ini loh buat saya. Iya bener, saya juga sama Pak. Jadi apa ya? Ketakutan. Jadi kecemasan saya. Papa, ini saya dapat soal logaritma. Mana soalnya?